Selamat pagi teman-teman. Ini lebih ke selamat subuh kali ya. Soalnya masih jam 3 lewat berapa tuh? 3 lewat 13 ya. Pagi-pagi mulu berangkatnya. Iya betul. Soalnya hari ini saya mau ngetrip. Ngetripnya itu lumayan spesial hari ini. Saya harus terbang dulu biasa naik maskapai Lion Air-nya Eropa. Nanti dari Vienna International Airport saya naik Ryanair menuju ke Bandara Milan Bergamo. Kebetulan kereta yang dari ke bandara baru ada nanti sekitar jam 4 kurang ya. 4 kurang 4 lewat ya. Pokoknya sampai di bandara itu mepet banget aja. Makanya saya hari ini ke bandaranya nggak naik kereta, tapi nyambung naik bis. Jadi namanya Vienna Airport Line, sama kayak kereta yang memang khusus buat angkutan bandara, namanya City Airport Train. Jadi yang saya naikin ini adalah kereta dengan jalur yang sama dengan Bernina Express, tapi yang saya naikin ini kereta kelas 2-nya, yang secara experience harusnya nggak jauh beda. Bedanya cuma di panoramiknya aja. Dan mungkin kalau teman-teman yang sering naik kereta atau beberapa kali naik kereta panoramik, kalau buat saya ya mungkin bisa sama teman-teman, pengalamannya nggak terlalu berbeda sih antara naik kereta biasa dengan kereta panoramik. Oke, keretanya datang, ayo kita boarding dulu menuju stasiun pemberhentian pertama. Sepi banget stasiun pagi-pagi. Ya iyalah, jam 4 aja belum, masih setengah 4-an. Yo, bisa beli tiket langsung di atas bis juga. Tuh ada machine payment, jadi pakai debit, cash juga bisa sih. Pada yang baru beli tiket tuh yang pakai cash. Bagus kan? Thank you. Yap, tepat jam 4 bis diberangkatkan, pas banget lampu hijau nyala, bis berangkat jam 4 tepat. Kayaknya udah paham abangnya ya. Ngomong-ngomong, itu di bagian tengah dimodif jadi nggak full kursi tapi jadi bagasi. Jadi kalau teman-teman naik bis ini bawa bagasi, bisa taruh di raknya situ. Dan mungkin kayaknya bisa over capacity juga, maksudnya melebihi dari tempat duduk, karena kalau pas lagi penuh bisa berdiri.
teman-teman, jadi udah di pertengahan jalan, bentar lagi masuk tol. Jadi bis ini emang dari halte tadi itu nggak pakai berhenti lagi ya, jadi langsung ke bandara. Posisinya juga kalau yang line saya naikin ini kan line nomor 2, jadi dia ada 3 line. Line yang nomor 2 ini cepat banget memang sama pintu tolnya. Terus barusan dinyalain kayak night mode gitu. Sama ternyata di bis ini tuh ada bisa ngelihat status flightnya, dikasih tahu tuh buat keberangkatan. Kalau misalkan teman-teman mau beli tiketnya, teman-teman bisa langsung cek websitenya aja. Namanya Vienna Airport Lines gitu kan. Nanti di situ teman-teman bisa cek keberangkatan dari kota Vienna ke airport atau dari airport ke Vienna, atau bisa juga PP langsung. Dan kalau PP itu bisa lebih murah biayanya, sekitar lebih murah 2 euro deh. Untuk tiketnya harganya sekali berangkat 11 euro. Nah, untuk pembelian tiket selain dari website, teman-teman bisa juga langsung kayak tadi tuh. Kan ada mesin itu di depannya, mesin payment pakai kartu kredit, debit, ngetap gitu kan, atau teman-teman bayar pakai cash gitu, langsung di atas sama supirnya. Untuk jadwal keberangkatan ini bis bisa dilihat di website juga, dicek. Jadi ada 3 spot, 3 line, 3 titik keberangkatan. Nah, itu kayaknya setiap setengah jam sekali kalau saya lihat jadwalnya sih. Karena ini pertama kali juga saya naik bis ini nih. Sebelumnya saya naik kereta terus kan, belum pernah naik bis ini. Oke teman-teman, sampai juga di Vienna International Airport on time, 20 menit. Ini nyampainya di Terminal 3 sih. Jadi harus jalan kaki dulu karena keberangkatan saya nanti dari Terminal 1. Oke, kalau gitu sampai ketemu nanti di kota Milan ya teman-teman. Mau terbang dulu, doakan selamat sampai tujuan. Oke, ciao. Oke teman-teman, jadi ini udah sampai di Milan Bergamo Airport, barusan aja landing. Sebenarnya saya ngincarnya bis yang habis landing langsung berangkat ya. Saya tahunya di sini tuh naik bisnya namanya Flipco sama TerraVision. Nah tadi pas nyari jadwal, TerraVision sama Flipco tuh berangkatnya 7.35 sama 7.40. Makanya saya ambil yang lebih awal kan, yang 7.35 nih si Flipco. Nah ternyata ada bis yang lebih cepat lagi berangkat. Cuman pas saya cari di website tadi nggak muncul gitu. Ada nih di sebelah tuh Auto Stradale sama tadi yang Milan Malpensa, Milan Malpensa Airport Transit atau apa gitu ya. Nah, kenapa saya pengen ngambil yang lebih cepat? Karena perjalanan kan lumayan jauh nih. Sebelum ngambil ke Bernina Pass itu harus naik kereta dulu sekitar 2 jam atau 2,5 jam ke arah Tirano buat starting pointnya. Nah buat kereta saya balik tuh kalau misalkan saya ngambil yang telat sejam aja, itu keretanya jedanya lebih dari sejam gitu. Telat 3 menit dikit bis jalan meninggalkan Bergamo Airport.
Bus yang tadi udah nyampe duluan tuh kan. Oke, sampai juga akhirnya di Milan Central. Tadi bus yang tadi saya naikin itu dari kota Milan, dari Bergamo ke Milan Central. Ini dia stasiunnya Milan Central. Kayaknya saya sebelum boarding kereta masih lama, sejam lagi. Mau nyari perbekalan dulu, terutama air nih. Soalnya kan emang dari rumah karena naik pesawat jadi nggak bawa air ya. Tadi mau beli air di bandara mahal. Nah di sini ada supermarket, biasanya saya beli air 1,5 atau 2 liter. TerraVision, nah, berhentinya di situ. Jadi kalau teman-teman dari Milan Bergamo nih, misalkan mau ke Milan Central, eh sebenarnya nggak perlu beli online sih. Jadi nyocokin jam aja, karena bisnya itu banyak dan bisa dibilang tiap 10 menit sekali berangkat. Untuk masuk pas banget baru sampai keretanya udah nampil nih. Saya bakalan naik kereta ini dulu, Trenord Regional 2818 ke arah Tirano jam 9.20. Kalau di layar sini belum nampil ya, masih sampai jam 9.15. Oh ini buat kalau teman-teman punya koper yang mau ditutup bisa ke taruh di situ tuh kalau kita koper. Nah, tadi nanya sama polisi di dalam kalau mau ke supermarket, keluar dulu terus 2 floors down. Apa lewat sini ya turun ya? Bisa dibilang salah satu stasiun termegah, stasiun kereta termegah di Eropa. Yang kemarin mungkin teman-teman udah lihat, waduh antri banget. Oh iya, udahlah, turun aja mau gimana lagi. Bagian bawah banyak store juga ternyata, ada beberapa toko pizza, kafe-kafe. Tadi disuruh lurus Sapori, oh itu dia Sapori tuh, ada tulisannya. Ini juga supermarket sih. Tapi kalau saya baca-baca katanya kalau mau nyari yang lengkap dan murah di Sapori. Nah ini di supermarket. Yep, barusan habis kelar beli air sama nggak beli snack sih, cuma beli air minum doang buat perbekalan di namanya Sapori Dintorni Conad. Sama beli beberapa bungkus risotto buat bawa pulang. Soalnya risotto di sini enak dan murah-murah. Sekarang udah jam 8:30 lewat 10, masih sejam, 50 menit lagi lah keretanya. Paling mau cari kopi, terus habis itu cari roti-rotian dikit kali ya, kosong gitu-gitu. Lapar belum makan, terus ngantuk, asli tadi ngantuk banget di jalan nih. Pengen tidur tapi nggak nyaman tidurnya. Oh, mau naik ke atas antre. Terus beli kopi sama croissant. Di sini tuh murah emang ya. 5 euro dapat cappuccino sama croissant dua. Kalau di Wina, aduh, cappuccino doang sebiji. Buat teman-teman yang mau ngerokok, ini ada areanya di sini nih, bagian luar. Tempat dekat travelator yang ke bawah. Ya, keren ya stasiunnya. Klasik. Stasiun ini dibangun tahun 31 kalau nggak salah. Bukan dibangun ya, difungsikan tahun 31 oleh salah satu pemimpin asal Italia yang terkenal banget itu. Nah, di wilayah dalamnya teman-teman bisa lihat banyak kafe-kafe juga, cuman sama perbelanjaan. Cuman kayaknya kalau kafe di dalam sini lebih mahal. Stasiunnya sendiri, platformnya itu ada di bagian atas teman-teman. Jadi kita harus naik eskalator atau tangga di sebelah sana. Ini ada yang bawa sepeda.
Nah, dia sepeda mau dinaikin ke arah sini. Harusnya nyari elevator dia. Tadi naik satu travelator lagi. Rame banget. Hari ini ada apa ya? Waktu itu saya hari Sabtu juga sih. Tapi kayaknya nggak seramai ini deh. Ini rame banget. Jadi hari ini hari Sabtu. Oh, saya tahu karena kalau di Indonesia kan hari kemarin libur ya, libur panjang dari Jumat ya. Nah kalau di sini Senin besok tuh libur. Jadi lumayan long weekend nih. Nah ini platformnya teman-teman. Gate-nya kalau mau masuk. Jadi banyak gate di sini. Seperti biasa Italia dan Prancis menggunakan gate kalau mau masuk. Terus saya belum ada platformnya kayaknya 920 Trenord ke Tirano. Udah ada platform 5 tuh. Wow, langsung ke platform 5 aja kali ya. Oke, teman-teman udah masuk ke dalam. Kebetulan hari ini saya pakai Eurail Pass juga. Karena kemarin habis liburan waktu ke Paris, masih ada sisa 2 hari buat Eurail Pass-nya, 2-day pass. Jadi satu harinya mau saya pakai buat trip sekarang ke Bernina. Nah ini dia keretanya nih. Ini kayak belum dibuka ya. Oh, platformnya di sini deh, salah. Salah platform. Pantesan kosong. Ini dia, keretanya bakal saya naikin. Per Verona Porta Nuova è in partenza. Keretanya ternyata nggak nyambung ya. Sekitar 10 menit waktu boarding, kereta lumayan padat karena memang Tirano ini lagi nih Sabtu ya. Salah satu tujuan turis mau dari Italia atau mau dari mancanegara yang mau melewati atau mencoba Bernina Route, Bernina Pass atau Bernina Express, ya kan? Atau sekedar mau ke Swiss melalui Bernina Road. Nah, jalurnya kalau dari arah selatan atau Milan tuh lewat sini nih. Nah, jadi teman-teman, kereta ini kalau teman-teman lihat platformnya, stasiunnya, itu satu jalur rel itu ya. Itu platformnya kayak ada 2 kanan kiri aksesnya ya kan. Nah, ini kejadian kayak waktu saya lagi naik kereta dari Zurich mau ke Munich waktu itu. Jadi teman-teman kalau mau naik ke dalam kereta dapat model jalur kayak gini, platform ada 2, teman-teman harus perhatiin di bagian ujung sana itu platform mana yang nyala statusnya gitu. Jangan sampai salah. Saya tuh waktu itu karena udah panik, takut ketinggalan kereta, pokoknya lihat kereta langsung ada platform tanpa ngelihat statusnya di mana, saya masuk aja terus sampai ke ujung. Sampai ujung ini kok pintu nggak ada yang bisa dibuka, pintu kereta gitu kan. Wah, nggak taunya pintu keretanya ada di platform yang sebelahnya. Saya muter lagi lari, itu kereta panjang banget kan. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati aja. Saking banyak yang nggak dapat duduk karena ini kan kereta regional ya. Jadi nggak ada reservasi kursi. Siapa cepat dia dapat gitu. Kayak kereta KRL lah ya. Misalkan teman-teman mau naik kereta ini buat koneksi ke Bernina Pass di kota Tirano, saya saranin sebaiknya kasih waktu paling enggak setengah jam sebelum keberangkatan sudah standby di depan gate peron sana. Jadi ketika dapat gate berapa, teman-teman bisa langsung naik kereta buat berburu kursi gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman sekeluarga berempat gitu kan nggak enak kalau misalkan misah-misah kan. Wah, ini kereta Italo nih.
Kereta jarak jauh juga punya Itali, kereta cepat tapi yang punya private. Kayak kalau di Austria itu yang private punya kan Westbahn, kalau pemerintahnya OBB. Nah kalau di Itali Trenitalia atau yang terkenal dengan Frecciarossa, Frecciabianca, nah yang di sana itu punya pemerintah Itali, ya kan? Nah itu kalau nggak salah ITR 500 kayaknya, atau ITR 600 ya, Frecciarossa. Nah kalau yang tadi Italo itu kereta cepat jarak jauh punya swasta dari Itali juga. Sama-sama mungkin kelasnya sama ya, sama-sama premium ya, karena harga tiketnya lumayan juga tuh. Total di stasiun ini teman-teman ada sekitar 24 platform. Jadi Milan Centrale ini memang yang saya bilang salah satu stasiun termegah yang ada di Italia, yang ada di Eropa, sorry. Lalu stasiun tersibuk kedua yang ada di Italia setelah stasiun yang kemarin kalau teman-teman nonton saya pergi ke Sicily naik kereta yang bisa dinaikin ke ferry lewat Roma Termini. Nah Roma Termini itu stasiun nomor 1 di Italia yang terpadat. Yang keduanya Milan Centrale ini. Milan Centrale kalau nggak salah melayani penumpang per tahunnya sampai 120 juta penumpang, dengan keberangkatan setiap harinya bisa sampai berapa ya? Berarti setiap harinya mungkin 250.000 orang, sampai 500.000 orang gitu. Itu di sana ada kereta regional tuh, yang waktu saya naikin dari Palermo mau ke bandara di kota Palermo. Jadi kalau nggak salah namanya Regional Jazz. Kalau yang ini kan dari Trenord nih yang kita naikin regional. Kalau yang tadi tuh Regional Jazz. Nanti kelihatan nggak nih keretanya ya? Coba. Itu regional train tipe Jazz yang nggak nyaman sih kalau menurut saya keretanya. Masih lebih enak kereta yang ini nih yang saya naikin sekarang. Kereta regional dari Trenord. Oke, berhenti di stasiun pemberhentian pertama. Itu tadi masih banyak banget yang mau naik dengan kereta udah sepadat ini dari stasiun awal di Milan Centrale. Stasiun apa ya namanya ini ya? Nah teman-teman kalau lihat itu di status kayak tadi kita sempat berhenti kan, udah ada delay 10 menit di kereta regional. Jadi kalau teman-teman mau naik Bernina Express di Bernina Pass nanti, usahain jangan mepet keretanya. Jadi lihat jadwal, kalau bisa 1 jam sebelum udah sampai di stasiun awal keberangkatan. Misal kalau dari selatan itu di Tirano, kalau dari utara teman-teman udah di stasiun Cur. Jadi jangan sampai mepet banget ya, soalnya kita nggak tahu kereta regional tuh bakalan on time apa enggak. Cuaca hari ini terlihat mendung-mendung, adem-adem enak. Ademnya itu bukan adem winter ya, adem spring. Jadi paling adem. Kalau dinginnya nanti kalau misalkan ada angin tuh, lagi berangin banget, nah itu baru berasa dingin tuh. Jadi paling teman-teman kalau mau lagi spring kayak gini siapin jaket anti angin aja. Tapi nggak usah yang terlalu tebal buat nyimpen panas gitu, karena malam bakalan kegerahan. Yang penting anti angin aja sih. Oke, kayaknya bakalan berhenti di stasiun pemberhentian kedua. Wah, cakep banget pemandangan bukit di belakang itu. Kondisinya kabut. Jadi ternyata dari tadi kereta ini banyak melewati stasiun kereta lokal juga ya. Berhentinya cuma di stasiun-stasiun yang nggak terlalu besar. Maksudnya kan mungkin stasiun kereta itu ada yang lokal, ada yang regional ya kan. Karena ini kereta regional, jadinya nggak berhenti di kereta lokal. Karena lumayan ada sekitar 5 atau 6 tadi yang udah dilewatin di antara stasiun pemberhentian. Dan ternyata belum berhenti di deket-deket sini, masih jalan terus ya. Ntar lagi nyampe di stasiun Lecco. Nah ini di sebelah kanan sana tuh danau besar, danau Lecco. Cuman sayangnya karena kereta kita
bukan kata kita, karena saya duduk di sebelah sini, jadinya nggak dapat view pemandangan Danau Leko. Tadi sempat kelihatan, jadi dapatnya pemandangan gunung. Sampai di stasiun Leko, atau bakalan banyak yang naik atau banyak yang turun kah? Coba kita lihat. Oh, ternyata nggak ada yang turun, nggak ada yang siap-siap turun. Nah, ini beneran saya salah ambil tempat duduk nih. Tuh lihat, harusnya saya ngambil di sebelah kiri arah sejalan kereta. Pemandangannya Danau Leko tuh. Wah, cakep banget pemandangannya, gokil. Ini lagi lewatin terowongan. Tuh, cakep banget pemandangannya kan. Sayang nih, aduh, gara-gara penumpang ini yang berdiri di sini nih, nggak dapat pemandangannya dah. Lihat, lagu di Leko, cakep deh, refreshing. Ya tapi tipikal danau lah ya, danau dan bukit-bukit pegunungan ini sama kayak di Indonesia kan. Danau Toba juga sebenarnya kayak gini, cuman Danau Toba kayaknya bisa dinikmatinnya kalau teman-teman nyetir pakai mobil kan. Nah teman-teman, ini di stasiun Varena Esino, saya nggak tahu kenapa hampir 80% penumpang, 80% lah pada turun tuh, lihat tuh. Ada apaan ya? Emang ini posisinya pas di sebelah Danau Leko sih. Apakah memang tujuan mereka ke sini rame-rame? Coba deh gue mau tanya deh. Jadi benar. Saya nggak tahu, saya belum googling nama tempatnya apa ini. Yang jelas stasiun ini memang salah satu tempat yang dikunjungi juga sama turis Varena Esino. Oke. Ramai banget ternyata. Jadi saya kirain orang-orang yang naik kereta ini tuh pada mau naik Bernina Express di Tirano nanti, katanya ngunjungin ini ya. Oke, boleh juga nih, ini tempat nanti saya mau kunjungi nih. Yang pasti posisinya di samping Danau Leko ya. Stasiun Varena Esino. Oke teman-teman, kereta melanjutkan perjalanan kembali dari stasiun Varena Esino menuju pemberhentian selanjutnya di Belano Tart. Masuk terowongan nih. Nah ini dia teman-teman, pemandangannya tuh yang tadi kelewatan. Jadi sepanjang perjalanan dari stasiun pertama ke kedua tadi sampai ke stasiun Varena tadi, kita di sebelah Danau Leko nih. Nanti dari sini baru kita ke arah kanan, meninggalkan Danau Leko yang ada di sebelah kiri. Arah perjalanan kereta kita ke sebelah kanan menuju Tirano. Wah kayaknya mbak tiket loh. Dia nggak bisa make tiket kayaknya ya, karena lagi rame. Oke teman-teman, jadi kita sampai di stasiun nggak jauh setelah tadi stasiun sebelumnya, apa yang namanya, Verano something, Verano Esina, Varena Esino. Nah kita sekarang ada di stasiun Belano Tartapale Terme. Jadi di stasiun ini tuh ternyata, kenapa tadi saya ngerti banyak yang turun, stasiun tadi sama yang ini tuh ternyata adalah stasiun untuk kalau kita mau mengunjungi Lake Como atau Danau Como. Jadi kalau tadi sepanjang perjalanan, nah, kelihatan di map. Nah itu yang bagian sebelah kanan bawah itu Lake Leko. Nah pas sampai di atas itu ternyata nyatu ketemu jadinya Lake Como teman-teman. Ini walaupun kereta regional, jadi tiketnya dibagi dua kelas ya teman-teman. Ada first class, ada second class. Kalau untuk yang second class yang saya naikin ini harga tiketnya 11 euro, 11 atau 12 euro gitu ya. Kalau yang first class itu 19 euro. Bedanya cuma di konfigurasi seating aja. Kalau yang second class gini 2 plus 2, kalau yang first class itu 2 plus 1, tapi nanti spesial lebih lega. Dan mungkin penumpangnya nggak sebanyak di sini ya. Jadi kalau teman-teman bawa keluarga, bawa
anak kecil, anak bayi terutama, mungkin saya lebih saranin buat teman-teman pakai di first class aja, karena lebih mudah untuk jalan, pindahin misalkan bawa stroller atau bawa barang-barang. Karena kalau di sini kan kayak tadi lagi rame banget tuh, susah tuh, padat banget. Kalau soal kenyamanan, second class lebih dari cukup. Ini nyaman sekali kereta ini. Bahkan kursinya ini lebih nyaman. Ini kan tipe kereta regional ya, sama kayak di Wina tuh OBB CityJet. Ini tuh lebih nyaman menurut saya dan lebih silent gitu daripada kereta yang di Austria. Pemandangannya hijau-hijau. Ini asli belum masuk ke menu utama. Masih di kereta regional, belum masuk Swiss, bahkan masih di Itali, tapi pemandangannya udah eye-gasm banget sih. Nggak tahan, ini mungkin bakalan jadi 2 part ya ini ya. Karena mungkin informasinya selain nanti pemandangan yang bakalan saya videoin, saya juga bakalan ngasih lumayan banyak informasi soal salah satu kereta wisata yang melewati jalur yang sudah terkenal di dunia, yaitu Bernina Pass. Nanti saya bakalan mungkin ada di part 2 ya, karena ini aja videonya dari awal berangkat tadi udah 1 jam hampir. Tapi nanti kita lihat deh, karena kalau kepanjangan juga kan, misalnya videonya sampai 2 jam itu kan gak enak juga ditonton ya kan, kecapean. Soalnya video saya yang sebelumnya aja itu kan bangsa 50 menit sampai 1 jam lebih ya, padahal itu udah saya potong-potong tuh, karena saya nggak mau motong gini ya. Perjalanannya saya pengen tuh teman-teman dapat bisa nikmatin dari awal sampai akhir, baik informasi maupun pemandangan yang disajikan selama perjalanan. Nah, untuk kursinya teman-teman, jadi kereta ini tuh ada yang berhadapan-hadapan kayak gini, ada juga yang mengarah searah kereta dan mengarah mundur, nggak searah kereta. Jadi maksudnya ini yang mundur di arah sana, bagian sana tuh yang ke searah kereta. Di kereta ini kursinya itu fiturnya nggak banyak, cuman ada colokan ini 230 volt 50 Hz, lalu di atasnya ada USB Type A juga. Jadi ya kalau mau ngecas bisa sharing kali ya sama penumpang sebelahnya, yang satu pakai charger colokan, yang satu pakai USB langsung. Di atas nih ada tempat penyimpanan rak. Rak ini lumayan bisa buat koper yang besar ya teman-teman. Jadi saya lihat banyak banget bawa koper, penumpang yang banyak bawa koper besar bisa ditaruh di atas karena spacingnya lumayan bagus. Lalu habis itu udah sih nggak ada lagi. Ini paling bisa dinaik turunin handrest yang di tengah. Kalau yang pinggir, yang pinggir nggak bisa. Cuman yang bagian sini nggak bisa kayak gitu. Sisanya udah nggak ada lagi. Itu aja. Oh ya, satu lagi yang kelupaan tadi saya bilang teman-teman, jadi kereta ini tuh untuk akses masuk pintunya ya, itu dia low floor ya, dari peron tuh low floor, jadi selevel sama peron. Kalau teman-teman butuh bawa kayak sepeda atau kursi roda, itu bisa langsung masuk tanpa diangkat. Nah, bagian di tengahnya sini baru dia agak naik nih bagian boginya. Ini pun bukan berupa tangga, tapi berupa kayak sliding turunan gitu. Jadi enak kalau bawa barang tuh nggak perlu diangkat naik tangga. Karena di beberapa kereta itu kan kalau dari low floor ke high floornya itu kan dia kayak bentuk tangga gitu, jadi harus diangkat. Kali ini tuh dia tinggal turun jalan aja. Bagus sih, ini kereta udah dipikirin banget buat membantu terutama penumpang yang dengan disabilitas. Masih di sebelah Danau Como, pemandangannya di sana. Oke, sekarang kita sampai di stasiun Koliko yang masih berada di wilayah Lake Como, teman-teman. Jadi stasiun Koliko ini masih bisa buat pemberhentian teman-teman untuk tur wilayah utara Italia.
bisa turun di sini dulu buat stop terus jalan kaki, karena di wilayah sini masih wilayah perbukitan. Kereta dipacu dengan kecepatan 130 km per jam. Ini hitungannya kenceng loh untuk kereta regional. Keretanya cek teman-teman, ini jadi ada toilet tapi kecil banget, ruangannya sempit. Tapi walaupun kecil, oke sih. Ini aja nih jorok, ada yang bekas paket tisunya berantakan tapi masih terlihat modern. Ini kaca, ada sabun, air tapi bukan air minum ya. Terus ada hand dryer buat mengeringkan tangan. Toiletnya di sini, ini tempat tisu buat flush ya gitu deh. Kecil tapi oke, bagus toiletnya, fungsional. Nah di sebelah toilet sini nih ada toilet juga gede, itu buat disability. Yuk. Saya lagi ada di sambungan, antar sambungan nih. Lega emang nih keretanya ternyata. Nah ini tempat duduk buat disable kursi. Terus itu ada tempat sampah. Di saking penuhnya nih kereta, sini bagian penuh juga. Tuh luas keretanya, kereta regional tapi space di belakang ini buat naruh koper gede. Emang udah dibikin kayak gitu, cakep deh. Asli, keretanya keren. Nggak terlalu disempitin dengan memadatkan kursi di sini tuh. Jadinya bagus. Keretanya kelihatannya lengang. Jalanan masih sekitar 20 menit lagi. Sekarang jam 11:33. Top deh pokoknya, Trenord. Oh iya, ngomong-ngomong, tadi kan saya bilang kereta ini ada first class, ada second class. Nah tadinya saya tuh mau nyobain yang first class gitu kan. Nggak apa-apa lah nambah dikit gitu kan, biar lebih nyaman. Apalagi saya tahu kalau keretanya bakalan padat, walaupun padat tadi untungnya cuma di awal-awal ya. Tapi karena saya ingat saya pakai U-Rail buat naik kereta ini, jadi saya nggak perlu beli tiket lagi. U-Rail saya tapi bukan U-Rail yang first class ya, karena kan U-Rail yang bekas kemarin pakai tuh masih sisa 2 hari, itu U-Railnya yang second class. Jadi ya mau nggak mau saya duduknya di second class. Tapi ya balik lagi bersyukur, walaupun tadi padat dan saya dapat kursi, itu tadi tetap nyaman kok keretanya, beneran. Dan sepanjang perjalanan sampai di berapa ya, 2 atau 3 stasiun sebelum ini, itu kan sebelah Lake Como, itu pemandangannya bagus banget gitu. Nah setelah itu ya udah kita masuk ke pemandangan menuju stasiun akhir di Tirano tuh banyakan bukit-bukit sama landscape biasa, sama di pinggir jalan tol nih gitu. Ini kayaknya jalan tol yang menuju ke arah utara juga sih, entah ke arah Swiss atau ke arah Austria.
sampai di stasiun Sonrio tuh, delaynya nambah jadi 15 menit. Wah, jadi kalau teman-teman plan naik kereta ini ya jangan dimepet-mepetin ya. Terutama kalau teman-teman niatnya mau buat refreshing ya kan, nggak perlu buru-buru juga. Kalau kayak saya gini kan emang harus dimepet-mepetin, soalnya kan saya kan ngejar kereta datang dan ngejar kereta balik nanti, makanya agak mepet. Tapi yang penting message-nya di video ini tersampaikan buat teman-teman. Sampai juga di Tirano. Stasiunnya lagi direnov nih kayaknya nih. Keretanya belum muncul ya, masih nanti ya. Itu dia. Tren to Bernina lewat sini. Jadi ini starting point buat kereta tujuan Bernina Pass, teman-teman. Peronnya pindah kayaknya. Sebelah mana ya? Peronnya. Oh, itu dia. Pindah stasiun ternyata. Nah, ini kota Tirano, teman-teman. Masih di wilayah Italia ya kita ya. Sekelilingnya dikit. Keren ya kotanya. Asik banget. Ternyata stasiun yang berbeda. Nah, ini dia. Coba deh kita kesini dulu. Apakah ini stasiunnya? Oh iya benar. Tapi masih saya lihat di jadwal keretanya masih nanti. Mau saya naikin itu jam 1 siang. Masih ada waktu sejam lagi buat. Ini kan saya habis ini mau makan dulu biar liputannya nggak oleng.